Di era modern, yang mengagungkan kesuksesan finansial sebagai tolok ukur kebahagiaan dan pencapaian hidup, banyak anak muda bermimpi menjadi kaya sebelum usia 30 tahun. Impian ini tidak salah, bahkan bisa menjadi motivasi yang sehat bila dikelola dengan bijak. Namun, kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Ketika kekayaan datang terlalu cepat, sebelum seseorang memiliki kematangan mental, spiritual, dan sosial, uang itu justru bisa menjadi bencana tersembunyi yang menghancurkan perlahan. Seseorang yang memiliki banyak uang di usia muda sering belum siap dengan konsekuensi besar yang menyertainya. Mereka belum memiliki cukup pengalaman untuk memahami bahwa uang bukan hanya alat tukar, tapi juga kekuatan sosial yang bisa mengubah cara pandang orang lain terhadap dirinya. Mereka bisa dengan mudah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus, yang mendekat karena kepentingan, bukan karena kepribadian atau nilai yang ia miliki. Dalam kondisi seperti itu, sulit membedakan mana teman sejati dan mana yang hanya memanfaatkan. Hanya itu, kekayaan mendadak bisa mengubah karakter seseorang. Rasa percaya diri bisa dengan mudah berubah menjadi arogansi. Seseorang mulai merasa tidak perlu lagi belajar atau mendengar nasihat, karena merasa segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Ketika hidup diwarnai dengan kemudahan dan pujian, seseorang bisa kehilangan sikap rendah hati. Padahal, salah satu ujian terbesar dalam hidup bukanlah kemiskinan, melainkan saat kita diberi kekuasaan dan kekayaan. Usia muda adalah masa pembentukan karakter, masa pencarian jati diri, dan masa belajar dari. Jika uang datang terlalu cepat, maka proses pembelajaran ini bisa terpotong. Banyak anak muda yang melewatkan proses penting dalam hidup karena semuanya tersedia secara instan. Mereka tidak mengalami perjuangan panjang, tidak mengenal arti sabar, dan tidak paham bagaimana rasanya membangun dari nol. Akibatnya, ketika kelak menghadapi masalah besar yang tak bisa diselesaikan dengan uang, mereka merasa lumpuh, kehilangan arah, bahkan mengalami krisis eksistensial. Gaya hidup mewah yang mengikuti keberlimpahan materi juga bisa menjadi jebakan yang mematikan. Banyak anak muda yang terjebak dalam siklus konsumtif. Beli barang-barang mahal, bepergian ke tempat elit, membangun citra mewah di media sosial. Semua ini bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan, eksistensi, dan pembuktian. Padahal hidup seperti ini tidak akan pernah ada habisnya. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa ingin memiliki lebih. Ini bukan lagi tentang kenyamanan, tapi tentang mempertahankan ilusi yang melelahkan. Di sisi lain, kekayaan bisa membentuk ilusi kontrol. Banyak orang muda merasa uang memberi mereka kuasa atas hidup, seolah-olah mereka bisa mengendalikan segalanya, waktu, orang lain, bahkan masa depan. Padahal, kehidupan penuh ketidakpastian. Ketika sesuatu yang tak bisa dibeli terjadi seperti kehilangan, sakit, atau kegagalan besar, mereka baru menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dengan materi. Pada titik inilah, banyak orang muda yang merasa hampa, kecewa, bahkan frustasi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika kekayaan tidak diiringi oleh nilai-nilai spiritual yang kuat. Uang bisa menjauhkan seseorang dari Allah karena merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan. Doa mulai jarang, ibadah terasa formalitas, dan hidup dijalani tanpa arah. Padahal, kekayaan sejati bukanlah berapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa dekat hati kita dengan Sang Pencipta, dan seberapa bijak kita memanfaatkan rezeki yang dititipkan. Maka, penting bagi setiap anak muda yang dikaruniai kekayaan di usia dini untuk tidak cepat larut dalam euforia. Rezeki besar adalah ujian besar. Gunakan untuk belajar, berbagi, dan membangun masa depan yang lebih kuat secara spiritual dan sosial. Jangan biarkan uang merusak moral, merusak relasi, dan merusak jiwamu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita kaya, tapi seberapa bijak kita hidup, dan seberapa berarti kehadiran kita bagi orang lain.